Itu kan kita dibanding dari kerja-kerja saya yang dulu ya. Kalau dulu kerja saya itu kan nggak di rumah, mesti meninggalkan rumah. Padahal di rumah ada anak, ada istri. Nah, kalau kambing tetap di rumah kita, kumpul hari-hari sama keluarga. Nah itu keunggulan yang pertama. Adalah terus selanjutnya hasilnya dijamin hasilnya tinggi. Katakanlah kita punya apa itu babon satu, manak satu. Itu kalau babonnya yang bagus 3 bulan itu udah 1.500, 1.200 3 bulan. Nah, itu kalau satu. Nah, kita 3 kalikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnadi. Alamat Desa Talang, Kecamatan Sendang, Tulungagung. Nomor HP 0857 8400 9275. Awal-awal saya lulus kuliah itu bekerja di asuransi. Itu tidak lama, masalahnya dari pakaian sama pendapatan tidak seimbang. Pakai dasi, celana, sepatu kilap, dan pokoknya pakaian medis, tapi kantong tipis. Berarti pakaian medis itu bukan jaminan, tidak menjamin banyak uang. Akhirnya saya alih profesi. Dari hasil waktu itu saya karena ya ada prestasi, waktu itu saya diangkat, dipercaya jadi pimpinan unit di Nganjuk. Tahunnya udah lupa selama itu. Nah jadi wow, itu waktu itu kalau cuma gagah-gagahan anak buah perempuan-perempuan cantik-cantik, wow, pakaian tuh bagus-bagus, tapi ya itu uangnya tidak ada. Nah, akhirnya saya pikir-pikir kalau cuma begini, wah ini tidak cocok ini. Nah habis itu saya alih profesi jadi pengacara. Kan saya S1 hukum, jadi pengacara. Ikut ujian untuk mendapatkan izin bicara. Ternyata masih seperti itu juga. Seolah-olah itu di gedung besar, gedung mewah. Tapi pekerjaan ya kalau dihitung-hitung ya pekerjaannya susah, pendapatannya ya masih belum mencukupi. Mungkin dulu kasus apa aja Pak yang mungkin bisa? Waktu itu kan saya masih junior, jadi masih ditunjuk, istilahnya tunjukan. Oh, belum bisa dapat klien sendiri itu, ditunjuk. Waktu itu ada pendampingan kasus kecelakaan, ya, kecelakaan berat, gitu, menimbulkan korban nyawa, gitu kan, mesti didampingi. Ancaman hukuman tingginya didampingi pengacara. Kalau yang bermasalah itu tidak bisa bayar pengacara sendiri kan diberi pengacara oleh pengadilan, tujukan dari pengadilan, itu sifatnya. Itu ya satu kali itu saya ikut salam itu dalam pengacara. Nah habis itu kan masih belum cocok. Oh ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Kalau pengacara begitu saya nonton TV itu tidak sama. Saya alih profesi lagi. Setelah itu saya ikut kontraktor, pekerjaannya di bidang pemasangan pipa air minum. Wah, kalau itu pekerjaannya menyenangkan, karena kalau waktu ambil air dari sumber air yang di pegunungan itu, tempatnya asri, tidak boseni. Apa itu medannya luas, kan masang pipa panjangnya sampai berkilo-kilo. Nah, sampai saya kerja di Jawa itu mulai di Jawa Timur, seluruh kota Jawa Timur. Terus akhirnya terakhir di Bali, kerja pipa di Bali. Itu kontraknya tinggi, itu udah miliaran itu. Tapi habis itu kan 98 saya ingat,
saya masih bujang, krisis moneter itu kan. Oh, iya, iya. Nah, jadi proyek-proyek yang dikontrak sebelum Krismon dikerjakan setelah Krismon itu sudah tidak ada untungnya, akhirnya cuma kerja aja. Nah, saat itu kan terus saya nikah, proyek tidak ada sampai saya keluar negeri di Malaysia. Saya nyopir itu truk potong bukit itu. Kalau dibayangkan enak, cuma duduk aja. Tapi kan ya tidak pernah berhenti dan tidak ada temannya. Jadi yang truk-truk besar yang potong bukit itu kan tempat duduknya cuma satu. Jadi orang itu tidak ada temannya. Kalau sudah namanya bawa tanah, tidak boleh duduk. Kalau tidak boleh berhenti ya maksudnya. Kalau berhenti kan ditendang sama yang belakangnya. Saya di Malaysia itu 1 tahun. Pulang dari Malaysia, sudah punya anak, punya istri, punya anak. Nah. Terus enggak ada kerja itu juga dari Malaysia itu. Apa ini kerja? Nah. Berhubung istri saya itu anaknya penjual sate, saya mikir-mikir, wah ini mungkin yang enak kerja jualan sate. Minimal kalau enggak laku, kita makan sudah siap dan enak. Ya, mesti mangan enak sate ya. Gini payu ya berarti rapayu mangan wis duwe penak ngono. Akhirnya saya jualan sate. Wah awalnya enak itu jualan sate. Laris satu kali itu bisa motong 2 ekor 3 ekor tuh. Di samping itu panggilan itu, wah sering waktu itu. Sekitar 2 tahun 3 tahun itu enak itu jualan sate. Lama orang namanya perubahan zaman, putaran roda lah istilahnya. Roda berputar. Nah, akhirnya omset menurun. Bahkan sudah tahu waktu jualan sate kambing kan hari-hari kan sama kambing. Stok kambing sisa. Ada yang beranak, terus ada yang akhirnya ditambah lagi, ada yang beranak lagi, tambah lagi. Dan waktu itu sudah kebutuhan uang sudah agak banyak, kan anak saya sudah SMP kelas 3. Saya tanya, pengenmu sekolah apa? Ternyata aneh. Orang saya itu di sini kan orang nggak kenal laut, jarang orang kenal laut, jauh dari laut. Anak saya kok minta di pelayaran. Weh, di pelayaran saya dengar pelayaran gitu larang kan, duit. Wah, akhirnya itu kambingnya saya tambah. Nah kalau enaknya kambing itu kan ya kebetulan saya tinggal di desa kan, ya ada tanah tinggalan itu bisa ditanami bakal pakan. Nah, ya itu minimal enaknya itulah, tanah sudah ada peninggalan orang tua. Kalau kambing itu menurut saya ya barang yang dijual paling enak. Pasarnya ada, peminatnya banyak. Jadi kalau mau jual kambing itu tidak mungkin tidak laku. Toh kalau saya kan jualan sate meskipun gitu kan masih jalan. Jadi sebagian kalau mau motong ya dicari-cari mana yang bisa dipotong atau yang cocok untuk dipotong, potong. Habis Idul Fitri itu hari raya korban. Hari raya korban itu kambing jantan itu wah berapapun itu udah laku. Harganya pun tinggi. Toh saya tahu sekarang harga sapi tinggi. Kalau harga sapi tinggi, orang tidak mau lari ke sapi, tetap di kambing. Nah, akhirnya nanti kambing harganya tinggi. Seperti saya tuh untuk
persiapan hari raya kurban itu di depan ada 4 ekor. Nah itu kalau nanti kalau berapa itu ya, kalau sekitar 9 juta sama 4 juta sekitar 13 juta nanti pegang saya hari raya kurban itu. Nah itu loh waktu nanti fitri ya, kalau nanti hari raya fitri itu kambing gemuk harganya tinggi karena untuk kebutuhan sate, konsumsi sate. Sekarang kan hari raya Idul Fitri orang jajan kan banyak, penjual sate sama-sama kebutuhan dagingnya tinggi. Oh kalau saya biasanya waktu dulu itu kalau hari raya paling tidak 5 satu hari, 4-5 potong kambing. Nah itu makanya saudara-saudara muda jangan lupa, itu enak lah. Saya tidak bohong, saya yang menjalankan kok. Bisa dibuktikan, bisa dilihat di kandang saya. Ya, kalau saya akhirnya fokus ke kambing itu karena yaitu dari sate kambing, hari-hari sama kambing. Dan kalau kambing itu di Indonesia atau di Jawa lah minimal, Tulungagung terutama, penjualan kambing itu sangat gampang. Jadi meskipun punya kambing berapa, mungkin tidak akan laku dijual, mesti laku dijual. Toh pemeliharaan kambing itu tidak terlalu rumit, asal kita punya kemauan dan tidak susah. Yang penting yaitu kalau bagi rekan-rekan yang ingin kambing, tidak usah takut-takut, orang susah melihara kambing itu gampang sekarang. Toh sekarang itu kalau tidak mau ngarit lah kasarannya, nggak mau dimakan, kasih makan hijau itu di mana-mana ya, di pinggir jalan itu orang jualan pakan kambing itu banyak di pinggir jalan. Itu kalau mau pakan hijau. Nah kalau yang mau pakan kering, produk-produk sekarang sudah banyak. Itu gampang itu. Yang penting kita kemauan. Dan mengenai hasil, jangan khawatir. Kambing itu penghasilannya tinggi. Tinggal kita itu kemampuannya berapa. Jadi semakin kita mampu memelihara banyak, pendapatan kita semakin banyak. Dan itu dijamin itu. Toh kalaupun ada resiko, katakanlah kita punya 100, mati 1, wah itu belum apa-apa. Lain sama kalau yang lain modalnya banyak, mati aja sudah kena banyak. Kalau kambing mati 1, wah belum apa-apa, aman. Yang jelas begini ya, kalau kambing itu kan kita dibanding dari kerja-kerja saya yang dulu ya. Kalau dulu kerja saya itu kan tidak di rumah, mesti meninggalkan rumah. Padahal di rumah ada anak, ada istri. Nah, kalau kambing tetap di rumah kita, kumpul hari-hari sama keluarga. Nah itu keunggulan yang pertama. Ayolah. Oh, selanjutnya hasilnya dijamin, hasilnya tinggi. Katakanlah kita punya apa itu babon 1, manak 1. Itu kalau babonnya yang bagus 3 bulan itu udah 1.500, 1.200 3 bulan. Nah, itu kalau 1. Nah, kita 3 kalikan aja. Nah, kenyataannya ya, saya pelihara kambing ini. Anak saya sekolah sudah tamat dari pelayaran itu. Dari hasil kambing, Pak? Ya, hasil kambing. Padahal banyak orang tahu sekolah di pelayaran itu bayarnya banyak. Dikit-dikit uang dan jujutan. Tapi alhamdulillah saya sudah rampung anak saya. Sekarang sudah berlayar ini. Sekitar hampir 2 tahun lah dia berlayar. Itu semuanya dari kambing. Dari kambing. Ya, toh. Waktu itu kalau bayar SPP sama kan kalau pelayanan kan tinggalnya di asrama. Ada SPP, ada antar jemput, laundry, makan, uang asrama dan sebagainya. Itu kalau dipakai kredit Xenia katalah, itu nyapa loh. Luar biasa. Oh, kalau cuma kredit Xenia per bulan, itu kalau sama sekolah di pelayaran itu alah beda-beda tipis lah. Nah, dari pengalaman saya ini, saya sampaikan kepada generasi muda. Ini kalau
memang kita itu jangan pusing cari pekerjaan. Kita bisa punya lapangan kerja sendiri, jadi bos sendiri, kerja sendiri. Kerjaan banyak. Contohnya saya pelihara kambing. Itu pekerjaan santai itu. Tapi hasil dijamin. Tinggal kita itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau berapa, ya kita mau hasil tinggi, ya banyak. Nah itu. jadi nggak usah. Dan tidak ada yang nyuruh-nyuruh. Yang penting kalau sudah siap makan, oke. Masih kita mau tidur setengah hari, nanti bangun tidur, tuang pakan, kambing makan sudah beres. Berarti Mau uang, keluarkan satu, berapa? Sudah. Berapa juta. Kita itu, jadi kita itu tidak akan diatur-atur. Kita sendiri yang menentukan. tapi hasil Hasil ya kita nikmati sendiri. juga melimpah Pak. Melimpah. Jadi tidak ada yang marahi. Tapi sekarang itu tolong kepada rekan-rekan generasi muda itu jangan fokus melamar kerja. Putar otak. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ternak kambing, terus lah, tidak akan rugi. Kalau satu diperhatikan dulu, beranak banyak sudah nggak mau. Oke, saya sampaikan kepada teman-teman itu tadi cerita saya dari awal waktu lulus kuliah dan seterusnya sehingga sampai pada peternak kambing. Untuk itu mudah-mudahan itu bisa memotivasi generasi muda. Jangan gengsi, jangan fokus untuk melamar kerja. Ciptakan lapangan kerja. Kita jadi bosnya, sekalian kita jadi direkturnya. Pokoknya kita itu pimpinan tertinggi. Nah itu, jadi tidak usah gengsi. Ngarit itu ngarit itu hitungan detik. Kalau pakai necis tidak ada duit, percuma. Itu seperti pengalaman saya dulu. Kembali saya tegaskan kepada rekan-rekan muda, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa memotivasi saudara-saudara kawula muda untuk jadi peternak kambing dan mudah-mudahan sukses, insya Allah. Dan kalaupun yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang tepat, karena manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe melu rono ora apa-apa, Gus. Anak kandang ora apa-apa, wis jadi lapisan.